Seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 31 Mei, itu ada Hari Bakcang ya. Karena saya atau kami di pastoran itu banyak kiriman bakcang. Dan tentu saja sama teman-temannya. Ada yang namanya Hongbak, Siobak, Ngohyong, Charsiu ya. Seminggu tuh nggak habis-habis. Sampai gara-gara itu lidah saya pun berubah. Yang tadinya saya bilang selamat pagi, saya bisa Chao Sang Hao. Tadinya apa kabar, Ni Hao Ma. Tadinya bilang halo, saya bilang Ni Hao. Nah, kok nggak dijawab? Nah, kalau di restoran saya juga udah bisa ya. Kamu sudah makan belum? Ni Cikoloma. Ya. Sia. Ya. Kalau kemahalan, mehong ya. Oh, bukan ya. Ya, itu gara-gara baru seminggu udah bisa begitu. Coba sebulan dikasih kayak gitu terus ya. Lancar saya di pastoran gitu ya. Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita mendengarkan kisah dalam bacaan pertama tadi, ada murid-murid yang dengan kuasa luar biasa Roh Kudus yang tidak bisa berbahasa apa-apa, tiba-tiba dengan datangnya Roh Kudus berbagai macam bahasa bisa dia kuasai ya. Nggak perlu makan tadi Chinese food supaya bisa bahasa tadi ya. Semuanya bisa bahasa, ada Parsia, Arab dan sebagainya dengan kedatangan Roh Kudus. Nah, apa yang pada hari ini dengan pesta Pentakosta yang mau kita dapatkan? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari juga pengen bisa bahasa ya seperti tadi ya para murid itu, atau juga gara-gara Siobak bisa berbahasa Mandarin dengan lancar begitu. Tetapi pada hari ini kita mau melihat bahwa sesungguhnya orang kalau mau melihat yang sungguh-sungguh dalam hari Pentakosta itu adalah sesuatu yang lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar orang wah dengan Roh Kudus saya bisa punya kuasa ini, kuasa itu, saya bisa melakukan segala sesuatu yang spektakuler, mukjizat, saya bisa berbicara dengan bahasa roh. Nah, kadang-kadang itu cara berpikir manusiawi kita yang juga karena melihat apa yang terjadi dalam peristiwa itu, dalam Pentakosta pada waktu itu. Maka mari kita luruskan cara berpikir kita dulu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya punya cerita, ada seorang anak yang badung ya. Kalau badung bahasa Betawi itu masih biasa. Kalau bader itu di atas tingkat sekali ya. Satu tingkat di atas badung. Ini paling badung, bader ya. Nah, anak ini itu biasa melihat atau bernongkrong di tempat sepak bola, yang di lapangan sepak bola yang di sebelahnya itu ada sekolah. Di situ ada 5 ekor kambing ya, 5 ekor kambing. Lalu kemudian anak itu iseng ya, karena anak ini paling badung, ambil cat lalu kemudian dikasih namanya huruf-huruf, angka-angka supaya kambing itu punya nomor. Dikasih 1, 2, 3 ya, lalu kemudian ditulis lagi 5 dan 6 ya. 1, 2, 3 ya, 5 dan 6 ya. Lalu kemudian kambing-kambing itu kemudian dibawa masuk ke dalam sekolah. Pada saat kambing-kambing itu dibawa masuk ke dalam sekolah, itu pada hari malam ya. Jadi mereka pada nggak tahu. Pagi-paginya heboh sekali. Anak-anak masuk, lalu kemudian guru-guru masuk, kok ada kambing ya. Lalu kemudian diumumkan sama kepala sekolah, keluarkan semua kambing itu, kita mau belajar. Dikeluarkan, dicari, nomor 1 ada ya. Nomor 2 kan mereka semua ngelihat yang di nomor-nomor itu. Nomor 3 ya. Dari lagi SMA ditemukan lagi nomor 5 ya. Lalu kemudian di SD ditemukan lagi nomor 6. Akhirnya mereka semuanya sudah merasa mengeluarkan, mereka lihat 1, 2, 3, 5 dan 6. Kambing nomor 4 ya. Belum ketemu, dicari ya. Dicari sampai ke toilet nggak ada, di bawah meja nggak ada, di plafon juga nggak ada ya. Sampai dicari kemana-mana nggak ada. Lalu diinterogasilah anak itu. Lalu kamu disembunyikan di mana kambing nomor 4 gitu ya. Lalu kemudian anak itu dengan lantang menjawab, saya tidak pernah
menuliskan kambing nomor 4, saya menuliskan 1, 2, 3, 5, dan 6 ya. Jadi seisi sekolah mencari kambing nomor 4, ternyata anak itu tidak pernah menuliskan kambing nomor 4. Di manakah kambing nomor 4 itu berada? Bapak Ibu, di mana? Di mana kambing nomor 4 itu berada? Di pikiran kita ya. Padahal tidak ada dalam kenyataan. Kenapa? Karena cara berpikir orang itu adalah kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau ada nomor 5 dan 6 pasti ada nomor 4-nya. Enggak begitu juga. Kalau di lift itu ya 1, 2, 3, 4 enggak pernah ditulis tuh, tiba-tiba 5 aja. 3A, 3B begitu. Nah, kadang-kadang orang berpikir secara runtun begitu. Tetapi cara kerja atau cara logika dari Injil tidak seperti itu. Kalau kita melihat bahwa Roh Kudus membuat para murid bisa pasti berbahasa dan bahasa roh segala macam, lalu kita tiba-tiba mau minta seperti itu. Tentu tidak demikian. Kita tidak perlu mencari kambing nomor 4. Kita tidak perlu mencari yang tidak ada. Lalu apa yang kita maknai dalam Pentakosta ini? Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentu Pentakosta adalah kehadiran roh yang dahsyat itu, yang luar biasa. Tapi bagaimana dia bisa luar biasa terhadap hidup kita? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan di sini. Kita tahu bahwa Pentakosta itu adalah dalam bahasa Yunani, penta itu adalah 50. Kalau dalam perjanjian lama, 50 itu adalah kalau kita mau mendengarkan kisah di perjanjian lama, itu adalah Paskah. Dimulai pada saat Paskah bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, lalu kemudian 50 hari kemudian Musa membawa 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu dipakai untuk apa? Menjadi tuntunan, menjadi aturan supaya bangsa Israel itu ikut dan hidup dalam aturan, dituntun oleh aturan dan pada on the track-nya. Lalu pada saat kita orang-orang Kristen Katolik ini merayakan Pentakosta, juga sama-sama dimulai Paskah, yaitu adalah kebangkitan Yesus. Dan kemudian 50 hari setelahnya pencurahan Roh Kudus yang kita sebut Pentakosta ini. Dan Yesus berpesan dalam Injil ini sesuatu yang jangan kita lewatkan, yaitu dia mengingatkan pada malam perjamuan terakhir Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau tadi 10 perintah Allah itu sebagai tuntunan dan aturan, maka Yesus juga dalam pencurahan Roh Kudus menurunkan Roh Kudus supaya menuntun para muridnya ikut dalam apa yang menjadi perintah Yesus. Apa perintah Yesus dalam perjamuan malam terakhir itu? Kita masih ingat, perintah yang terakhir dan paling utama itu adalah kasihilah sesamamu. Dan ketika mengasihi sesama itu bukan yang biasa, tetapi ada suatu kasih yang berbeda dengan yang lainnya. Apa itu? Ketika itu simbolnya Yesus tahu dia akan dihianati, Yesus tahu dia akan disangkal 3 kali, Yesus tahu dia akan ditinggalkan murid-muridnya, tetapi dia tetap mencuci kaki para murid. Itulah kasih. Kasih yang tidak didasarkan pada timbal balik, kasih yang mengasihi orang yang membenci, kasih yang mengasihi orang yang mengkhianati, kasih mengasihi orang yang juga menolak. Nah, yang seperti ini susah dilakukan. Itulah kenapa Roh Penolong itu akan mengingatkan, akan membantu, akan membuka hati orang supaya dia mampu berbuat perintah yang dibuat ini. Ketika orang susah mengampuni, ketika orang masih punya dendam, ketika orang masih punya sesuatu yang sangat mengecewakan dengan orang lain, Roh Kudus inilah yang menjadi kekuatan mahadahsyat ketika kita meminta untuk bisa membuka hati supaya kita mampu untuk memberi maaf, mampu mengatasi kekecewaan, mampu mengatasi segala sesuatu yang membuat kita menjadi dendam. Dan itulah kuasa dari Roh Kudus itu. Parakletos yang disebut di sini Yesus menyebutnya penolong yang lain atau disebut parakletos. Dan aku akan memberikan kamu Roh Kudus, yaitu pneuma hagios. Roh itu pneuma,
kudus itu adalah hagios. Dua hal kata yang berbeda, istilahnya sama. Kalau Roh Kudus itu adalah roh yang sama, tetapi Parakletos itu adalah fungsinya menjadi penolong. Penolong, penasehat, dan membuat orang ikut pada on the track perintah Yesus seperti perintah 10 perintah Allah tadi. Roh Kudus mengingatkan untuk kita mengikuti perintah Tuhan tadi. Maka penolong itu adalah membantu kita untuk bisa membuat orang lain ataupun orang yang ada di sekitar kita merasakan kehadiran Tuhan seperti Tuhan Yesus yang mau bisa mengolah apa yang menjadi kesalahan-kesalahan orang lain dimaafkan, dan juga segala sesuatu yang membuat perintah itu menjadi nyata. Mengasihi orang yang membenci, mengasihi orang yang mengkhianati, dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudari, itulah Parakletos, penolong yang akan membantu kita mengatasi mungkin luka batin kita, mungkin perasaan kita, dan sebagainya. Tetapi kemudian Parakletos itu tidak begitu saja. Dia hadir dan juga menolong. Dan menolong itu dengan cara apa? Hal yang biasa kita lakukan dengan sehari-hari. Kecil-kecil, tetapi kita pun juga tidak terasa bahwa kita sedang ditolong oleh Parakletos itu. Yang hadir bukan dengan angin tofan, dengan api, tetapi dengan cara-cara yang sederhana. Saya kasih contoh, ada seorang anak yang nginep di rumah neneknya. Lalu kemudian dia malam-malam berdoa bersama dengan kakaknya. Berdua dia nginep. Dia berdoa, ya Tuhan, hari ini aku ulang tahun. Tolong ya Tuhan, berikan aku sepeda. Kakaknya langsung marah. Hus, kamu itu udah malam teriak keras-keras, emang Tuhan tuli? Tuhan gak tuli kak, tapi nenek kita sudah tuli gitu kan. Maksudnya supaya si nenek mendengar dan membelikan. Ketika nenek itu mendengar, biasanya seorang nenek kan selalu sayang sama cucunya. Dia kemudian punya uang tabungannya, dibelikan sepeda, itulah Parakletos. Jadi ketika kita ditolong sama orang, diberikan sesuatu, hal-hal yang tak terduga juga, atau bahkan yang biasa kita lakukan, itulah Parakletos, penolong. Dan penolong itu tidak hadir pada waktu atau yang kita bayangkan seperti api angin taufan, tetapi hadir dalam orang-orang yang menolong kita, orang-orang yang membantu kita. Ketika semua orang digerakkan oleh Parakletos itu atau Roh Kudus itu untuk membantu saudara-saudarinya, disitulah Roh Kudus bekerja. Maka saudara-saudari, jangan mencari kambing nomor 4 lagi. Jangan mencari sesuatu yang tidak kita bisa temukan. Pentakosta adalah perayaan roh yang turun, yang membantu, yang membalut luka-luka batin kita, yang menghapus dendam kita supaya kita mampu untuk bisa move on, dan bahkan juga menolong kita dari orang-orang sekitar kita. Dan kehadiran Roh Kudus juga mengajak kita untuk membantu dengan langkah-langkah kecil kepada sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri saudara-saudari, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan.